Perhatikan pemuda ini yang bangun tidur dengan nyenyak. Namun tanpa diduga menjadi seorang yang menginspirasi. Gerakan tangannya yang tak disengaja memecahkan gelas air sejauh 3 meter. Sedikit percepatan saja sudah memicu kekuatan angin dan petir. Mobil mewah yang mampu berakselerasi 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 3 detik pun hanya bisa iri. Namun sehari sebelumnya, dia hanyalah seorang kurir biasa. Saat mengantar balon ke hotel, dia menemukan jaket kulit wanita di kamar itu persis sama dengan yang dikenakan pacarnya saat keluar rumah. Setelah keluar, pria itu merasakan hawa dingin seperti di hulun buir. Dia langsung menelepon pacarnya. Namun dari telepon terdengar suara yang mencurigakan. Membenarkan kecurigaannya, pemuda itu bergegas naik ke atas dan mengetuk pintu kamar. "Humei, kamu." Namun Humei yang tertangkap basah sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan dengan wajah jijik dia langsung berterus terang padanya. "Tuan Muda Cui. Tetap saja aku cinta sejatinya." Tuan Muda Cui generasi kedua bahkan lebih sombong berkata, "Kau hanya pengantar makanan yang miskin. Bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjadi anjing pelacak. Kuberitahu kau, orang sampah sepertimu. Bahkan jempol kaki Mei Mei pun tak layak kau jilat. Cepat pergi. Jangan ganggu kesenangan kami." Pemuda yang sedang marah besar berkelahi dengan Tuan Cui. Namun sedetik kemudian kepalanya dipukul oleh mantan pacarnya. Seketika kehilangan kesadaran. Saat sadar kembali, dia sudah dibuang di pinggir jalan oleh mereka berdua. Pemuda itu berjalan tertatih-tatih menuju pintu rumahnya. Namun seorang wanita muda cantik menghalangi pintu rumahnya. Orang itu ternyata putri keluarga kaya raya Weiqi dari ibu kota. Dahulu kakek mereka berdua telah menjodohkan mereka. Sekarang setelah mengetahui pemuda itu hanyalah seorang pengantar makanan, ia datang untuk meminta surat perjanjian pernikahan. Dan meminta pembatalan pertunangan. Membatalkan pertunangan. Aku harap kau bisa mengembalikan surat pernikahan ini padaku. Nona, anak muda yang miskin ini tidak akan memanfaatkan ini untuk memaksa agar surat pernikahannya tidak dikembalikan, kan? Jika dia mau, beri saja dia uang dan barang-barang yang dia minta. Ternyata pemuda dari desa Lei ini tidak bertele-tele. Setelah surat pernikahan diserahkan, dia langsung diusir. Perbuatannya yang murah hati, anginnya cukup diapresiasi oleh nona muda. Tidak menyangka anak muda yang miskin ini begitu mudah setuju. Dan juga pemandian air panas. Ying Ying mengeluarkan sebuah kalung giok. Ia mengatakan bahwa itu peninggalan kakek pemuda itu. Sekarang benda itu kembali kepada pemiliknya yang sebenarnya. Saat pemuda itu memainkan kalung giok peninggalan kakeknya, tanpa sengaja ia terkena noda darah di tangannya. Liontin itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyinari seluruh ruangan, dan dia pun tertidur. Dalam mimpinya, sehelai batu roh milik kakeknya muncul. Sudah waktunya kau meneruskan warisan keluarga naga kita. Kau harus menjadi laki-laki yang teguh dan bertanggung jawab. Ayahmu dan aku menantikan hari ini. Ayah, jangan pergi, kakek. Ayah. Teknik bela diri yang luas mengalir deras dari liontin itu. Perlahan-lahan menempa tubuh fana ini. Tiango, dia ternyata juga seorang pelarian. Dia bahkan datang ke rumahku untuk melakukan ini. Jika kau tidak segera berlutut dan meminta maaf, tunggu saja untuk mengurus jenazah ibumu. Pergilah kau. Kau masih hidup, ya? Kedatangan Hong Hao sangat tepat. Cepat bawa pergi kalian semua anjing laki-laki ini. Kami mengantarkan sup ayam ke Hong Mei. Tidak menyangka dia. Prem merah. Anda awalnya adalah pacar Hao Hao. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kalian berdua berada di bawah selangkanganku hari ini. Membiarkanmu pergi. Jika tidak, Anda, Long Hao, akan mati tanpa dikuburkan karena kesalehan Anda. Tuan Cui, tolong selamatkan anakku. Aku akan berlutut bersamamu. Aku akan berlutut bersamamu. Aku akan berlutut bersamamu. Tolong biarkan anakku pergi. Ah!
Tuan Lin, beritahu kamu, saya bukan lagi Luo Hao seperti dulu. Semangat panas. Long Hao ini benar-benar pecundang. Ahu, tanyakan kepada mereka apakah mereka membutuhkan bantuan. Nona pemeriksa menyuruhku menyampaikan padamu. Jika kau membutuhkan bantuan, beritahuku. Terima kasih. Aku, Long Hao, tidak bergantung pada siapapun. Pergi ke keluarga Shangguan. Keren. Kita pergi ke rumah sakit. Ibu, tidak sakit? Aduh, tidak bisa. Pergilah ke rumah sakit. Mama akan baik-baik saja setelah istirahat di rumah. Pergilah, pulanglah kamu. Bagaimana mungkin Mama tidak merasa sakit? Dia itu seperti batu. Jangan pergi, sayangku. Sayangku, lepaskan anakku, ya? Baiklah, pasti akan sukses besar. Tidak akan membiarkan ibuku menderita lagi. Dikuburkan di tanah kuburan. Tidak akan membiarkan siapapun membulimu lagi. Kau, anak nakal, kau berani datang ke rumahku. Pastikan kau menjadi orang sukses. Sudah selesai. Kita pulang. Hadiah untuk kakak Yuiwe. Lama tak jumpa. Aku sangat merindukanmu. Aduh, bajingan ini. Sepertinya nafsu bejatmu semakin menjadi. Baiklah. Mari kita bicara serius. Surat pernikahanmu. Permulaan gairah. Dua keluarga bersatu. Ikatan cinta abadi. Pasangan yang serasi. Satu hati, satu cita. Layak menjadi istri dan ibu rumah tangga. Dengan janji sehidup semati. Tertulis dalam surat perjanjian. Perjanjian suci antara Min Yuan Long Hao dan Shangguan Yu ini. Surat nikah ini jangan-jangan palsu? Apakah aku punya tunangan bernama Long Hao? Siapa sebenarnya Long Hao itu? Kakak Ying, aku akan membereskan barang-barangku sebentar. Kau temani aku dulu ke dokter Tiongwah. Lalu, setelah itu, bawa aku untuk bertemu tunangan ini. Jalan yang baik ya. Yuer, setiap kali kau menyebutkan penyakit ini kepadaku, kau hanya bercanda denganku. Ceritakan padaku dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Penyakitku ini. Dokter Barat menyebutnya gangguan hormon estrogen yang parah. Dokter Tiongkok menyebutnya yin, kekurangan yin dan kelebihan panas. Gejalanya terutama adalah mudah memerah. Hasrat seksual yang kuat dan perilaku yang tidak terkendali. Bahkan, agak genit. Dan ketika penyakitnya kambuh, itu beberapa kali lebih kuat daripada biasanya. Sangat menyakitkan dan memalukan. Aku juga sudah berobat kemana-mana. Tapi tidak kunjung sembuh. Sejak ulang tahunku yang ke-18 3 minggu lalu. Frekuensi dan gejalanya semakin kuat.
Ibu, coba kompres dulu dengan telur hangat. Istirahatlah yang cukup di rumah. Saya akan membelikan ibu obat. Seandainya saya punya uang, saya bisa membeli ramuan obat yang lebih baik untuk menyembuhkan luka ibu. Tidak perlu membeli ramuan obat ini untukmu. Preman, kau bukan hanya seorang pengecut. Kau ini benar-benar bajingan. Nona Weci. Aduh, aduh, tidak apa-apa kan? Aduh, aduh. Yang terpenting sekarang adalah menekan mereka terlebih dahulu. Bagaimana keadaan Yua? Bagaimana kau akan menyelamatkannya? Aku ingin menyelamatkannya dulu. Hanya bisa menekan dulu. Mengendalikan energi jahat di dalam tubuh Nona ini. Membutuhkan. Membutuhkan untuk memperlihatkan perut Nona ini. Lalu meletakkan tangan di perutnya. Kamu. Kamu tidak punya kertas dan pena? Pensil eyeliner. Kamu tidak punya kertas dan pena. Nona, saya sarankan Anda untuk benar-benar tenang dan beristirahat sebelum minum obat. Jangan sampai emosi Anda bergejolak. Jangan marah. Bahan-bahan obat ini cukup langka dan sulit dicari. Tapi seharusnya tidak sulit bagi kalian. Setelah semua obat terkumpul, bisa telepon saya. Nanti saya akan membantu kalian membuat ramuannya. Go! Siapa sebenarnya dia? Apakah dia pria yang tidak berguna itu? Bagaimana bisa dia memiliki kemampuan seperti itu? Siapa ini? Dia menyelamatkan saya. Jangan sampai kau jatuh cinta padanya, ya? Nenek tua. Kemana bocah longhau itu pergi? Sebelum kesabaranku habis. Cepat katakan. Jangan sampai aku terpaksa memukul wanita. Cepat katakan. Kau ini memang anak nakal, ya? Kau tahu siapa yang sudah kau sakiti? Bos. Aku dan Cui Wen, serta dendamku pada Humei. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur.
Sialan, ini juga kau yang suruh. Nak, aku bisa bertanggung jawab untuk memberitahumu. Kau tidak hanya menyinggung Choi Seong Yuke. Kau juga menyinggung ibuku. Berani sekali kau. Bos, kau sangat berani. Bos, kau sangat berani. Nona Shangguan, mengapa kau datang? Xiao Bai, kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Nanmenyi, ya? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai penegak hukum yang saleh? Kau berani membuat teman-temanku takut? Di matamu, apa artinya kami? Aku juga akan memberitahumu dengan bertanggung jawab. Kau telah menyinggung keluarga Shangguan kami. Kau berani membuat Yuer marah? Aku juga akan memberitahumu dengan bertanggung jawab. Kau telah menyinggung keluarga Yuchi kami. Nona Shangguan, petugas yudisial. Anak ini buta. Aku benar-benar tidak tahu bahwa bidadari Long Hao adalah kamu. Aku pantas mati. Aku meminta maaf. Pergi. Ah, pergi. Selamat siang, Ibu. Tuan Long, terima kasih atas pertolongan Anda barusan. Belum sempat berterima kasih dengan baik kepada Bapak. Bapak sudah pergi begitu cepat. Melihat obat yang Bapak beli tertinggal, saya dan kakak ingin segera mengantarnya kepada Bapak. Terima kasih. Yuer, ini Tuan Long Hao. Tuan Long. Tuan Luo, ini sahabat karib saya. Juga putri keluarga terpandang pertama kalian. Nona Shangguan Yu, putri keluarga Shangguan. Terima kasih atas bantuan kedua Nona. Terima kasih. Long Hao senang dengan posisi ini. Kakak, menurutmu apakah bocah Cui Wenjun itu tahu bahwa Long Hao adalah teman keluarga Shangguan dan Wei Qi? Lalu sengaja menyuruh kita untuk mati? Apa? Tuan Cui Wenjun, ini jebakan untukmu. SSST. Biarkan kami, keluarga Shang, yang akan menghadapinya. Tidak bisa lagi berpura-pura, serang dia. Terima kasih atas bantuan kedua Nona. Terima kasih. Kedua Nona ini. Apa maksudnya lagi? Tidakkah kalian mengundang kami untuk duduk dan minum teh? Tuan Long. Ramuan obat yang kau resepkan sudah kami siapkan. Kapan kau punya waktu untuk datang dan membantu Yuer membuat obat? Pantas saja keluarga kaya raya. Beberapa jenis obat langka itu didapatkan dari Henan. Tidak menyangka dalam waktu sesingkat ini sudah terkumpul semua. Ramuan obat yang kau resepkan sudah kami siapkan. Kapan kau punya waktu untuk datang dan membantu Yuer membuat obat? Ibuku terluka. Aku benar-benar tidak bisa. Mohon maaf kepada kedua nona untuk menunggu lama. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kedua nona, setelah aku menyelesaikan urusan ibuku, aku pasti akan berkunjung untuk membuat obat bagi Nona Shangguan. Belum pernah ada yang menolakku. Aduh, sudah-sudah. Nona Shangguan sepertinya tidak tertarik padamu. Aduh, apa katamu? Bagaimana mungkin seorang wanita kaya raya akan melirikku? Lagi pula aku sekarang tidak akan lagi terikat oleh asmara. Aku harus bekerja keras, sukses, agar ibu bisa hidup dengan nyaman. Aku yakin kamu pasti akan berhasil. Tapi ibu tidak mau kamu terlalu lelah. Kamu sehat itu lebih penting dari apapun. Ah,
Ternyata ramuan es murni ini memang ampuh. Ini hanya sedikit dari warisan yang ditinggalkan kakek. Jika aku meningkatkan latihan, dan menggunakan warisan lainnya dengan lebih baik, maka kesuksesanku bukanlah hal yang mustahil. Silakan beristirahat. Kakak ipar, Paman Han mencari kamu. Apakah kau sudah menyelesaikan tugas yang diberikannya? Kau brengsek. Apa kau curi-curi pandang aku? Kau tahu siapa teman Long Hao itu? Kau suruh aku melapor ke polisi? Kau suruh aku menyinggung keluarga Shangguan? Kau mau aku mati? Long Hao disukai keluarga Guan yang berpengaruh. Dan juga si pencuri ini. Bagaimana kapal Glory bisa digunakan untuk melawan? Kakak, kau orang besar dan berlapang dada. Tolong maafkan saya. Saya juga tidak tahu tentang hal ini. Ini salahku, tolong maafkan aku. Kau sudah membuat masalah, sialan. Kau sudah bermusuhan dengan Dong Xing. Kau menyusahkan saya. Baik kau hidup atau mati. Jangan ganggu saya. Jika tidak, aku tidak bisa mati. Kau dan aku, keduanya bisa mati. Aduh, Adiao. Tepat seperti usia bunga dan pohon ini. Aku sekarang hanya berlatih sekali. Yaitu, wajahku seperti diriku sendiri. Jika suatu hari nanti kultivasi mencapai tingkat 9 Ki Refinement, bahkan mencapai tingkat serangan kuat dari seni Ki Refinement, maka seberapa kuat aku nanti? Mulai hari ini, tidak ada lagi yang bisa kupercaya. Ibu, makanlah. Apakah Hong Mei sudah menyadari kesalahannya? Halo, halo sayang, mau apa? Ada urusan, katakan saja. Aku tahu aku salah. Bisakah kau memaafkanku? Aku sudah membuat iga rebus kesukaanmu. Lihat, anak itu masih belum menyerah padamu. Ternyata anak itu masih belum menyerah padamu. Tapi kali ini,
HMPH. Pasangan kekasih ini tidak punya niat baik. Sialan, kau panggil aku apa? Kau bilang kau panggil aku Lau Hao? Di luar sana aku tidak bisa menghajarmu. Tapi hari ini aku sudah menyiapkan jebakan yang sangat rapi. Luar biasa. Dan jika kau bersikap baik hari ini, aku akan berlutut dan meminta maaf. Aku bisa mengabaikannya demi Mei Mei, tanpa pamrih. Mei Mei, aku berniat memaklumi hubungan kita selama beberapa tahun ini. Tidak kusangka kau masih berani membelanya. Dia bahkan membantu Cui Wenxi untuk menjebak dia. Serang dia semua. Aku akan sendiri yang memutuskan tendon tangan dan kakinya. Ku nasihati kau jangan. Serang. Sialan, serang semua. Kemampuan orang ini luar biasa. Jika barusan dia sedikit lebih kuat lagi, kita semua saudara, pasti akan mati. Jangan bergerak. Aku ini putra sulung keluarga Cui. Jika kau berani menyentuhku, kau berarti bermusuhan dengan keluarga Cui kami. Istriku, ku beritahu kau, tidak berada di dunia ini lebih baik. Ah, sekali lagi dan lagi, aku akan mulai. Jangan bilang itu kau yang memulai. Siapapun yang berani mempermalukan saya, aku pasti akan membuat keluarganya membayarnya. Ah, bukankah kau ingin menggigit urat tangan dan kakiku? Ah, 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 lepaskan. Kau tahu, aku tidak memukul wanita. Meskipun sekarang, aku ingin sekali mencabik-cabikmu. Kau dan aku menciptakannya. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kau urus saja sendirilah. Jika kau menghalangi, aku tidak akan mengejarnya lagi. Jika kau masih ingin membalas dendam, aku akan menemanimu sampai akhir. Ku jamin keluargamu akan hancur.
Obat-obatan dari dokter naga sudah kami siapkan. Mohon bantuan Anda. Nona Yuchi, Anda terlalu memuji saya. Saya bukanlah dokter sakti. Hanya ilmu turun-temurun saja. Kebetulan saya memiliki cara untuk mengobati Nona Shangguan. Kau datang. Selamat datang di rumahku. Nona Shangguan, bagaimana keadaan tubuhmu? Setelah kau mengobatku, aku merasa jauh lebih baik. Sekarang bertemu lagi denganmu, aku merasa lebih baik lagi. Setelah kau mengobatku, aku merasa jauh lebih baik. Sekarang bertemu Tuan Ibu lagi. Saya merasa lebih baik. Tuan Long, silakan masuk. Kalau begitu, mari kita mulai membuat ramuan sekarang. Terima kasih atas kerja keras Anda. Pasti karena terlalu banyak hewan berenergi spiritual. Terlalu memaksa. Inilah ramuan yang kau buat dengan hati-hati untuk UR. Ini. Kau yakin obat ini bisa dimakan dan tidak beracun? Eh, Nona Yusi, Nona Shangguan, maaf sekali. Aku terlalu kuat. Asalnya itu pil. Akibatnya, kau berubah menjadi kue. Tapi jangan khawatir. Efek obatnya masih ada. Aku jamin dengan nyawaku, obat ini. Nyawamu bisa menjamin nyawa putri kami? Tuan Su. Ketiga orang itu mengambil obat itu. Lao Su, suruh orang mengambil obat ini untuk diperiksa. Meremehkanku. Menganggap nyawaku kurang berharga daripada nyawa Shangguan Kiao. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Justru mengambil obat tambahan itu. Ini benar-benar seperti menjawab teka-teki dengan salah. Lao Su, turun dulu. Kakak Ying. Aku percaya Luo Hao. Obat ini akan kuobati. Ini. Aku percaya padamu. Obat ini akan kuminum. Kau tidak boleh main-main dengan nyawamu sendiri. Bisakah obat ini diminum? Pengobatan setelah berhubungan telah melebihi 12 jam. Penekanan kekuatan dalam tubuhku akan segera hilang. Jika tidak segera minum obat, akan sangat rumit. Bahkan akan dimulai. Aku percaya padamu. Aku membutuhkan.
Aku sudah baik. Kakak Qin Yin, lihat, tidak ada masalah lagi, aku sudah baik. Ini belum benar-benar sembuh. Obat ini harus diminum terus-menerus selama 3 hari untuk memastikan sembuh total. Jika kambuh lagi, Nona Shangguan, asal kau minum setiap hari saat matahari terbenam, 3 pil setiap kali, dalam 3 hari kau pasti sembuh. Tuan Long, Anda telah menyembuhkan penyakit saya. Bagaimana saya bisa membalas budi Anda? Kakak Ing, katamu. Bagaimana kalau aku membalas budi Tuan Long dengan diriku sendiri? Kakak Inging, kau bilang, kalau tidak, aku akan membalas budi Tuan Long dengan diriku sendiri. Nona Shanghui, jangan bercanda. Aku tidak pantas untukmu. Lagi pula, kau dan Nona Yushi membantuku mengusir Scarface. Aku bahkan belum berterima kasih kepadamu. Keahlian pengobatan keluargaku sangat tepat untuk mengobati penyakitmu. Tidak perlu disebut-sebut. Sama-sama. Long Hao, Long Hao. Yang ingin mengejar nona muda sepertiku ini antrinya panjang sekali, loh. Kau adalah satu-satunya orang yang kuajak bicara jujur. UR memang benar-benar berbicara seperti itu kepada pria yang baru dikenalnya selama 2 hari. Ini masih termasuk yang tahu diri. Kalau mobil lain yang datang, mungkin langsung saja akan menyetujuinya. Tuan Long, Anda tidak perlu buru-buru menjawab saya. Apapun yang Anda inginkan, akan saya penuhi. Apapun yang kau inginkan akan kupenuhi. Nona Shangguan, bolehkah saya kembali duduk sebentar di balkon? Tuan Long, silakan saja. Anggap saja seperti rumah sendiri. Saya sudah bulat tekad ini. Kakek, saya pasti akan melatih semangat juangmu dengan baik. Dan menjadi anak laki-laki yang teguh dan berbakti. Han, Kakak King, kau pergi dan katakan padanya. Nona apa? Tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Saya hanya berada di luar sebentar, tetapi sudah merasa segar dan tenang. Tuan Long, jika Anda suka, silakan datang kapan saja. Tuan Long, saya dan UR sudah membicarakannya. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budi. Ini ada 2 juta rupiah. Silakan terima. Masih bengong ngapain? Cepat terima 2 juta rupiah, itu dan pergi. Kau dan UR sama sekali bukan berada di dunia yang sama. Apalagi, kapan kau pernah memiliki 2 juta rupiah? Terima kartu ini. Kau masih bisa menjadi pacarku. Tidak perlu susah payah. HMPH. Lagi pula,
Masih anak muda yang miskin. Sedikit uang saja sudah tidak bisa mengendalikan diri, lebih baik juga. Cepat ambil uang dan pergi. Mulai sekarang kita tidak perlu bertemu lagi. Jadi, Nona Shangguan, aku memang sangat kekurangan uang. Uang ini akan kuterima. Tapi anggap saja aku meminjam dari Nona Shangguan. Dalam waktu 1 bulan, aku, Rong Hao, pasti akan membayar 2 kali lipat. Ini surat hutangku. Tuan Su, suruh supir mengantar suamiku pulang. Terima kasih, tidak perlu. Saya pergi sendiri. Mengapa? Bulan, jangan sedih. Jika Long Hao adalah orang yang jujur, orang yang mampu, dia secara alami akan kembali kepada Anda dengan membawa uang. Jika dia mengambil uang ini dan tidak pernah mengembalikannya, itu sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah seorang pengecut yang tamak. Anda tidak perlu mengkhawatirkan dia lagi. Semua orang bisa melihat bahwa tulisan Shangguan itu tidak bermakna apa-apa. Dan aku juga percaya bahwa perasaannya padaku tulus. Tapi sekarang aku harus cepat menjadi kuat. Pengumpulan herbal di Kabupaten Hook ini sudah sangat sulit membuahkan hasil. Kau harus membeli lebih banyak bahan herbal langka. Herbal tua, sekolah tunggal. Ini membutuhkan banyak hal. Aku ingin membuka sekolahku sendiri. Itu juga membutuhkan banyak hal. Bu, ada apa denganmu? Kenapa duduk di sini? Hauer, tadi sore. Ada seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Beberapa orang jahat memaksa saya keluar. Takut kamu khawatir, jadi aku tidak menghubungimu. Tidak apa-apa, Bu. Kita menginap di hotel dulu semalam. Besok kita beli rumah sendiri. Tolong sampaikan kepada keluarga Cui. Aku pasti akan menghancurkan keluarganya. Lau, hari ini juga harus mengusir Long Hao dan anaknya. Kalau kau tidak bisa, maka besok aku akan mengusir kalian semua dari Jalan Donging. Bapak lihat, ini tipe apartemen 2 kamar. Lebih dari 130 meter persegi. Harganya? Bisa dipertimbangkan. Kakak, kenapa kau datang? Brengsek berbekas luka itu, tak ada habisnya. Long Hao ini dilindungi oleh keluarga Yuzi dan keluarga Shangguan. Aku bingung bagaimana cara berdamai dengannya, untungnya. Kesempatan datang. Tuan Long, kenapa Anda datang? Bajakan, kau ada di mana-mana. Tuan Long, kenapa Tuan di sini? Mengapa Daibai selalu ada di sekitar Tuan? Hei, masih bengong ngapain? Cepat seduh teh terbaik untuk Tuan Long, teh kesukaan saya. Ini juga sedikit usaha kecil kami. Sopir, mampir sebentar. Sekalian lihat apakah anak-anak nakal ini mencuri sesuatu dari Tuan Wang. Silakan. Hari ini saya datang untuk membeli rumah dulu. Saya bermaksud datang untuk membeli sebuah rumah. Ah, apakah Tuan Long sudah melihat rumah yang cocok? Bukan rumahnya yang tidak cocok, tapi uang saya yang tidak cukup.
Tuan Meng ada di sekitar sini. Saya punya 1 unit rumah atas nama saya. Saya rasa tipe unit, arah hadap, lokasi, dan berbagai aspeknya cukup cocok untuk ibu mertua tinggal. Tuan Long, saya juga terus mencari orang yang tepat. Jika Tuan Long tidak keberatan, bisa dilihat dulu. Harga dan sebagainya bisa dinegosiasikan. Hanya 100.000 yuan. Jika Anda merasa tidak cocok, kita bisa bicarakan lagi soal 100.000 yuan. Bekas luka ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Anda memberikan saya sebuah rumah. Haha, Tuan Long. Saya tidak bermaksud apa-apa. Rumah itu milik saya. Saya menjualnya. Saya akan mengurusnya. Saya terutama ingin berteman dengan Tuan Long. Haha. Jika saya bisa menjalin hubungan melalui penjelasan Tuan, maka akan jauh lebih baik. Bekas luka ini masih bisa dipercaya untuk menjaga rahasia. Apalagi saya ingin mengembangkan bisnis saya sendiri. Saya benar-benar membutuhkan orang seperti dia. Pejabat tinggi, kau juga orang yang baik. Aku berteman denganmu. Sedangkan keluarga Shangguan, aku tidak berani menjamin. Bisa berteman dengan Tuan, aku jamin. Kehormatan bagiku. Tentang keluarga Shangguan selanjutnya, kita lihat saja nanti. Hahaha, Xiao Sui, masuklah dan temani Tuan Long untuk menyelesaikan urusan. Tuan, prosedur barang sudah selesai. Semoga Tuan menikmati masa inap Anda. Selain itu, jika ada keperluan apapun, silakan beritahu saya kapan saja. Bos, saya orangnya tidak suka berhutang budi pada orang lain. Ini jimat yang saya buat. Kuberikan beberapa ini padamu. Anggap saja sebagai pengganti kerugianmu karena telah mendukungku. Kau ini orang yang dingin, sungguh beruntung. Menjual barang aneh, hanya dengan beberapa lembar kertas usang ini, bisa bernilai 2 juta. Bercanda sekali. Tuan, saya ingin melalui ayahmu yang berpengaruh untuk menculik keluarga Shangguan. Tuan Long, melihat apa yang Anda katakan, rumah ini Anda yang membeli. Anda tidak berutang apa-apa pada saya. Tentang jimat-jimat ini. Ini adalah harta karun saya. Saya akan bertemu Anda di sini, Tuan Long. Hari masih panjang. Masih ada waktu panjang di depan. Masih ada waktu panjang di depan. Bu, ibu di mana? Urusan rumah sudah saya selesaikan. Wah, ini rumah kita sendiri. Ibu tidak perlu khawatir lagi dengan masalah pemilik rumah. Ibu tunggu saya. Saya akan menjemput ibu. Kita akan pindah sekarang. Mama, apa kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Hauer. Hai, Hauer. Kakiku baru saja tergores sesuatu. Aku pingsan lagi, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Ibu, apakah kamu membawa jimat yang kuberikan kemarin? Apakah sudah rusak? Ah, ternyata He Shengfu memang mencurigakan. Ibu harus selalu membawanya. Kalau dilihat-lihat, apa yang kulakukan untuk ibu sungguh murah. Bu, ibu tidak akan apa-apa. Ayo, kita pindah rumah. Baik. Tebak. Pasti Chai Wenjun yang menyuruh orang untuk meracuni ibuku. Choi, kau akan menjadi musuh pertamaku. Dan juga orang pertama yang akan kuhabisi dalam perjalanan menuju kesuksesanku. Tuan Long, terima kasih atas jimatnya. Apakah Tuan masih punya lagi? Datanglah menemuiku. Tuan Dong, tahukah kau?
Saat itu, mobil itu melaju setidaknya 100 mil per jam. Langsung kutubruk. Kali ini pasti mati aku. Dua orang itu bagaimana? Mobilnya, bagian depannya hancur semua. Aku sangat berani. Tak kusangka, setelah kejadian itu, aku bertemu lagi dengan Dong Qiang. Pulang nanti, aku tidak hanya bisa lolos dari polisi Shanghai biasa. Bahkan 14% kecelakaan mobil saja sudah cukup. Kita harus memikirkan dengan baik tanah ini. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kau adalah petarung yang kita kagumi. Tuan Dong, jika orang-orang istana tidak melakukan ini, sudah lama mati. Bagaimana mungkin aku bisa mengobrol denganmu dengan riang seperti ini? Barang-barang yang kubawa. Serpihan di bawah ini. Ini pasti kekuatan magis jimat itu. Kau telah menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, kau adalah kakakku. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untukmu. Sebagai pengganti minuman keras, hormatku. Sepertinya pria berbekas luka itu benar-benar tunduk padaku. Dengan memiliki toko kecil seperti ini, sangat menguntungkan untuk perkembangan bisnis saya selanjutnya. Kau berlebihan, Scarface. Kita berdua sebaiknya tetap bersaudara. Selama kau tulus kepadaku. Saudara-saudara, mari kita sukses bersama. Selanjutnya saya akan bertanya kepadamu 3 hal. Selanjutnya saya juga akan bertanya kepadamu 3 hal. Tuan Wu, silakan perintahkan saja. Pertama, siapa yang ingin menyakitimu? Apa rencanamu? Kedua, bisakah jimat ini dijadikan bisnis? Saya membutuhkan bantuanmu untuk mencari sejumlah bahan obat herbal langka, ramuan obat tua. Jimat. Tentu saja, itu ide bagus untuk menghasilkan banyak uang. Yang pasti akan dirugikan adalah Choi Munjon. Choi Munjon ini, karena dia adalah orang seperti Yong Ho. Aku lebih baik menjadi orang yang mengikuti arus dan menghancurkannya dengan baik. Ini beli obat. Obat bagus ini beli. Obat bagus. Obat bagus sekali. Tuan Lin. Jimat ini pasti bisa dijadikan bisnis. Apalagi bisnis yang menghasilkan uang. Saya tidak tahu apakah bagian ini bisa saya jadikan agen tunggal. Dan itu pasti akan dilakukan. Tidak tahu apakah bagian ini bisa diberikan kepada saya sebagai agen tunggal. Baik. Usaha jimat. Saya bisa memberikan Anda perlakuan eksklusif. 500 juta rupiah per lembar. Sedangkan berapa Anda menjualnya? Itu urusan Anda. Tapi aku akan mengontrol jumlah jimatnya. Baiklah, baiklah. Ah. Orang yang menyakitiku. Pasti Choi Wanjun. Karena dia juga musuh Tuan Long. Jangan khawatir. Aku pasti akan menghajarnya dengan baik. Ah. Tuan Long. Untuk apa kau beli obat? Matilah kau, jangan bertanya hal yang tak perlu kau tanyakan. Tuan Long, tenanglah. Saya masih punya beberapa koneksi dan sumber daya di sini. Saya akan segera mengatur mereka untuk mencari harta karun. Kakak King, ku dengar Cui Xia sedang berusaha sekuat tenaga melawan Long Hao. Kau pikir kita perlu menggunakan kekuatan kita untuk membantunya? Jika Long Hao bahkan tidak bisa mengalahkan Cui Xia yang lemah, bagaimana dia bisa melewati masa lalu yang sulit? Bagaimana dia bisa sukses di Kunlun? Dan bagaimana dia pantas untuk putri kita, Yuer? Long Hao, kau harus semangat. Aku percaya padamu. Kalian semua sudah mendengar, di Qiancheng ada yang menjual jimat dengan kekuatan magis. Katanya seharga 1 juta, dan katanya juga sangat sulit didapatkan.
Ya, aku sudah meminta banyak orang, tetapi tidak berhasil. Tidak kusangka kalian tertarik dengan barang ini. Kebetulan aku punya beberapa. Wah, Tuan Yu. Tetap saja kau yang memiliki koneksi luas, hahaha. Tanyakan semua tersangka yang terkait dengan keluarga Cui Seng Chang. Semua bukti suap diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Beritahu saudara-saudaraku, semua wilayah keluarga Cui. Kita tidak akan lindungi. Bisnis jimat pelindung Tuan Long sangat bagus. Di masa depan, siapapun yang memiliki sedikit reputasi ingin mendapatkan satu. Sekarang, $1 juta untuk satu pun sulit didapatkan. 20 jimat pelindung pertama yang Anda berikan kepada saya. Sekarang telah menjadi $20 juta. Saya pikir sebentar. Nanti, berapapun harga jimat ini terjual, 1 triliun pun, kau akan mendapat 70% dari pendapatannya. Ini adalah 14 juta. SSST. Tuan Bupati, lihat jumlah orangnya. Produksinya. Tambahkan sedikit saja. Batch berikutnya dimulai. Batch berikutnya dimulai. Saya siap menjual seharga 1,5 juta. Sekali ini saja dulu. Lain kali tanpa kesalahan. Terima kasih, saudaraku. Terima kasih. How? Akhirnya kau mau meneleponku. Halo, Kakak Ing. Long Hao meneleponku dan mengatakan ingin mengembalikan uangku. Dia juga bilang ingin mentraktirku makan. Secara langsung meminjam padaku. Kau temani aku, ya? Sepertinya aku akan bertemu Long Hao lagi. Kurang dari seminggu sudah mau mengembalikan pinjamannya. Baiklah, UR. Aku akan menemanimu. Aku ingin melihat bagaimana keadaan Long Hao selama seminggu ini. Obat-obatan tua itu. Seperti ginseng berusia ratusan tahun, ikan akar manis berusia 50 tahun, dan sebagainya. Sangat sulit ditemukan di pasaran. Untuk sementara hanya ini yang bisa kudapatkan. Obat-obatan tua itu bisa menyelamatkan nyawa. Semuanya dikoleksi oleh keluarga kaya. Atau kita cari di koleksi orang lain. Atau kita beli di pelelangan. Baik, Tuan Luo. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk segera mencarinya. Melihat siapa yang memiliki koleksi tersebut. Selain itu, suruh mereka juga memperhatikan pelelangan mana saja yang ada. Obat-obatan ini juga cukup bagus. Hanya saja tidak bisa dibandingkan dengan obat-obatan lama. Aku akan menggunakannya dulu. Yang lain ada obat lama. Untukmu dan saudara-saudaramu. Meskipun ini bukan obat-obatan lama. Tapi ini juga termasuk ramuan obat yang berharga. Hanya satu bungkus ini saja. Setidaknya ratusan ribu ya. Si Scarface ini memang cukup sukses. Ini adalah pil pengumpul energi yang bisa dibuat tanpa bahan herbal. Bahan herbal yang nilainya mencapai ratusan ribu. Akhirnya hanya menghasilkan 3 pil pengumpul energi. Membuat pil benar-benar menghabiskan banyak uangnya.
Ini seharusnya adalah tingkat kultivasi tingkat 3. Tuan Long, tolong ajak UR makan di restoran itu ya. Kurang bersemangat sekali. Ini restoran terbaik di seluruh kota. Kedua nona muda ini benar-benar sulit dilayani. Memang terlalu tidak bersemangat. Restoran bisa dikunjungi kapan saja. Aku ingin kau mentraktir kami sesuatu yang istimewa. Istimewa. Bagi kedua wanita muda dari keluarga kaya ini, ada apa lagi yang spesial? Kita ingin makan masakan rahasia, supaya kau sendiri yang memasaknya untuk kita. Kakak Ying, bagaimana menurutmu? Baiklah, baiklah. Katanya laki-laki sejati bisa memerintah negara besar, dan juga memasak untuk tuan pangeran kecil. Kau harus memasak untuk kami sendiri baru dianggap tulus. Bulan lalu membantuku diet, masih membantuku menghemat uang. Kupikir dia akan menjawabku. Siapa sangka dia malah menawarkan obat diet berupa makan malam rumahan. Terima kasih, terima kasih. Wang Hao, biar ku bantu kau. Hai, Nona Shangguan. Ini semua perbuatan Nona, ya? Nona istirahatlah dulu. Saya bisa mengatasinya sendiri. Ah, Nona Yushi, Nona Shangguan. Kalian benar-benar telah banyak menderita. Telur dadar tomat ini, iga rebus, tumis kentang, ini semua adalah makanan favoritku sejak kecil. Entah cocok atau tidak dengan selera kalian. Kalian makan kukus saja. Benar-benar membuat kalian susah ya. Entah cocok atau tidak dengan selera kalian. Seadanya saja, seadanya saja. Wang Hao, kamu hebat ya. Keahlianmu benar-benar bagus. Lain kali harus sering membuatkan untukku ya. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata Long Hao ini pria yang berharga. Rupanya penilaianku di awal terburu-buru. Nona Shangguan, ini ada 4 juta. Ini uang saya kembalikan kepada Bapak. Long Hao, uang ini saya berikan padamu. Kau benar-benar tidak perlu mengembalikannya. Apalagi saya hanya memberimu 2 juta. Long Hao ini tidak hanya bermartabat dan jujur, tapi juga cukup mampu. Kurang dari seminggu, dia bisa mengembalikan 4 juta. Nona Xiao Kuo, uang ini pasti akan saya kembalikan. Saat meminjam, saya sudah mengatakan itu pinjaman. Dan saya juga sudah membuat surat perjanjian pinjaman. Tolong jangan sampai Anda menganggap saya sebagai orang yang tidak menepati janji. Dan saya benar-benar berterima kasih atas pinjaman Anda. 2 juta yuan ini sungguh sangat membantuku. UR berhutang, membayar hutang adalah hal yang wajar. Karena Tuan Long begitu beritikat baik, kau seharusnya membantunya. Biarlah dia menjadi pria yang memegang teguh janjinya. Baiklah, saya bisa menerimanya. Menerima pembayaranmu. Tapi kau harus menyetujui 2 persyaratan saya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Aku terima pembayaranmu. Tapi kau harus menjanjikan 2 syarat padaku. Syarat apa lagi yang kau minta? Bagaimana jika aku tidak bisa memenuhinya? Kenapa tidak berani berjanji?
Ada apa lagi bulan ini? Baiklah, aku janji. Kakak Yinging, kau harus menjadi saksiku. Nanti kalau ada yang mengingkari. Nona Shangguan, karena aku sudah setuju, kau pasti akan menepatinya. Baiklah, sudah sepakat. Pertama, kau harus secara berkala membuatkan makanan untukku. Waktunya akan kutentukan. Kedua, besok temani aku ke sebuah pesta. Aku akan memperkenalkanmu pada beberapa orang penting dan berpengaruh. Ini ada apa? Perasaan yang aneh sekali. Besok temani aku ke sebuah pesta. Aku akan memperkenalkanmu pada beberapa orang penting dan berpengaruh. Hanya dua ini. Ya, hanya dua ini. Ini masalah hubungan. Ini bisa dianggap prasangka. Terutama poin kedua. Bukannya Kai ingin membantu dirinya sendiri. Kau tadi sudah berjanji dengan saling mengaitkan jari kelingking. Jangan sampai mengingkari janji. Besok siang aku akan menyuruh supir menjemputmu. Ayah, kau harus memohon kepada Paman San, supaya beliau mau membantuku, membantu keluarga kita, keluarga Cui. Saya Cui Chun Chang dari grup Cui. Saya memiliki undangan. Pemberitahuan yang kami terima. Siapapun yang bermarga Cui dilarang masuk. Bapak San, Bapak San. Saya tidak. Saya juga harus beradaptasi perlahan. Ketiga itu tidak di masa depan. Seperti kepala keluarga dari 4 keluarga besar lainnya di keluarga Shangguan. Keluarga Tian, Qian Sanli. Keluarga San, San Heping. Keluarga Li, Li Dren. Keluarga Li selalu netral. Tidak pernah menyinggung siapapun. Keluarga San selalu ingin mengalahkan keluarga Kuan. Sepertinya mereka juga telah melewati batas keluarga kami. Namun, mereka tidak punya niat apapun. Keluarga Kuan selalu dekat dengan keluarga kami. Banyak bisnis mereka diperkenalkan oleh keluarga kami. Ah, putra sulung keluarga Qin juga termasuk salah satu pengagum UR yang terkenal. Aku dan Qian Bin hanya teman masa kecil. Kami seperti saudara. Untuk sukses dalam karir, butuh waktu. Nona Sangguan. Lama tidak bertemu. Hahaha, sudah lama ingin bertemu Nona Weichi. Senang bertemu denganmu hari ini. Ini sungguh suatu keberuntungan. Nona Sangguan. Lama tidak bertemu, hahaha. Halo, Paman San. Halo, Paman Kian. Halo, Paman Li. Ayah saya akhir-akhir ini sibuk dengan beberapa urusan di ibu kota. Jadi, hanya aku, Pai Wabei, yang menghadiri pertemuan tahunan ini. Mohon maaf kepada para paman sekalian. Beliau ini adalah putri keluarga terpandang Wei Qi dari ibu kota. Sahabatku, Wei Qing. Haha, sudah lama mendengar nama Nona Wei Qi. Hari ini bertemu langsung. Sungguh suatu kehormatan. Selamat pagi, para paman. Mohon bimbingan dan bantuannya. Haha, sama-sama, sama-sama. Para paman, izinkan saya memperkenalkan seorang teman. Beliau adalah penyelamat hidup Shangguan Yu.
dan juga teman saya yang sangat baik. Mohon para paman sekalian banyak membantu saya. Selamat pagi para paman. Saya Long Hao. Salam hormat. Kedepannya mohon bantuan dan bimbingan para paman sekalian. Nak muda, berbakat dan berpotensi. Paman Kian, akhir-akhir ini kesehatan paman kurang baik ya? Paman Qin, akhir-akhir ini kesehatan paman kurang baik ya? Pemuda ini terlihat pintar. Dia pandai sekali berbicara. Long Hao, kau ini benar-benar bodoh. Kenapa tidak bisa berbicara dengan baik? Anak ini melakukan pekerjaan yang bagus. Apapun yang terjadi, aku hanya menonton. Paman Kian, akhir-akhir ini apakah Bapak merasakan sakit kepala yang hebat di siang hari, lalu di malam hari tiba-tiba terbangun, dan merasa sangat bersemangat, sehingga tidak bisa tidur lagi? Tuan Muda Long, bagaimana Tuan bisa mengetahui penyakit ayah saya? Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Tuan Muda Qin, akhir-akhir ini apakah Anda merasa energinya sangat berlebih dan semoga semuanya berjalan lancar ya? Apakah semua perubahan ini dimulai sejak Tuan mendapatkan jimat giok itu? Tuan Muda Long, bagaimana kau tahu? Beberapa waktu lalu aku meminta bantuan seorang ahli untuk membuat 2 jimat giok. Beberapa waktu lalu, aku meminta bantuan seorang ahli untuk membuat 2 jimat giok. Satu aku pakai sendiri. Satu lagi kuberikan kepada Qianzi. Apakah naga ini semudah itu digunakan? Tuan Qian, bisakah kau memperlihatkan padaku liontin giok yang kau kenakan? Tuan Muda Naga, aku buru-buru keluar rumah hari ini, jadi aku tidak membawanya. Tidak tahu apakah kau benar-benar tidak membawanya, atau kau tidak mempercayaiku. Kalau begitu, mintalah sendiri padaku. Nona Shangguan, teman-teman di sekitarmu ternyata semua orang hebat dan tersembunyi. Paman Qian, Tuan Muda Qian, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian harus berhati-hati. Dalam 3 hari ya. Jika butuh sesuatu, hubungi aku kapan saja. Nonain, menurutmu apa yang dikatakan Long Hao itu benar? Apakah dia bodoh? Kata-kata seperti itu akan menyinggung seluruh keluarga. Kurasa Long Hao tidak sampai senaknya berbicara omong kosong. Benar atau tidaknya? Kita akan tahu dalam beberapa hari. Long Hao, tenang saja. Bahkan jika kau menyinggung keluarga Qian, aku akan melindungimu. Halo. Kemarin ayahku pulang. Malamnya merasa semakin tidak enak badan. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa macam-macam, tapi tidak ditemukan hasilnya. Barusan dokter sudah memberikan surat pemberitahuan bahaya kritis. Memintaku mempersiapkan yang terburuk. Bisakah kau menelepon Tuan Long? Mohon dia menyelamatkan ayahku. Kakak tentara, jangan khawatir dulu. Aku akan memberitahu Long Hao. Tapi kupikir sebaiknya kau yang meminta langsung padanya. Aku akan memberikan nomor telepon dan alamatnya padamu. Tuan Muda Long, saya buta dan tidak mengenal orang hebat seperti Anda. Mohon, tolong selamatkan ayah saya. Kalian semua ini, jika tidak ada masalah, kalian sombong sekali. Saat menghadapi masalah, kau malah menghina kekasihmu seperti anjing. Saat itu, kau mau mendengarkan aku sebentar saja. Hanya langit dan bumi yang tahu sekarang. Tuan Muda Su itu. Keadaan ayahandanya. Aku juga tidak begitu tahu. Hanya dengan masuk dan melihat. Kau juga tidak punya waktu. Hanya bisa melakukan yang terbaik. Paman Kian, saya berani meminta bantuan.
Paman Pei, saya akan membawa Anda. Tidak menyangka aura jahat dunia ini dapat ditundukkannya. Bahkan dapat digunakan untukku. Seharusnya kejahatan pencurian. Saya sendiri. Mungkin sudah memasuki musim keempat. Tuan Muda Long, terima kasih sebesar-besarnya atas penyelamatan hidup saya. Nah, cepat. Mari duduk sebentar. Tuan Muda Long, terima kasih atas penyelamatan hidup saya. Anda adalah penyelamat keluarga Qian kami. Aku, Qian Bin, akan menjadi pemimpinmu mulai sekarang. Tuan Qian, bisakah Anda menunjukkan liontin giok di tangan Anda? Terima kasih. Liontin giok ibu mertua ini mengandung roh jahat. Itu menciptakan transfer energi. Inilah sebabnya mengapa Tuan Qian dan Bibi Qian menjadi semakin lancar. Naskah Paman Qian perlahan-lahan mengering. Oh, jika tidak retak tepat waktu, akan tersedot kering. Sekarang saya telah menaklukkan roh jahat di liontin giok ini. Liontin giok ibu mertua ini tidak lagi merampas esensi kehidupan Qian. Tidak akan memindahkan kekuatan hidup ayahmu kepadamu. Kau tentu saja tidak akan seperti sebelumnya, terlalu bersemangat. Adapun Tuan Qian, ia sebenarnya tidak sakit. Hanya saja terus-menerus dirampas sumber kehidupannya oleh liontin yin yang. Jadi sekarang Tuan Qian hanya perlu beristirahat dengan baik agar bisa sembuh. Tuan Muda Long, aku Qian tertentu harus berterima kasih padamu dengan sungguh-sungguh. Apapun permintaanmu, silakan katakan. Paman Qian, untuk hal yang mampu kulakukan, Anda tidak perlu sungkan. Aku tidak menginginkan imbalan yang besar. Namun, bolehkah saya mengajukan satu permintaan? Karena Tuan telah menyelamatkan hidup saya. Apapun permintaan Tuan, akan saya penuhi. Paman Qian, bolehkah Anda memberikan liontin jade ini kepada saya? Tuan Muda Long, karena liontin jade ini memiliki energi jahat, kami bahkan ingin menghancurkannya. Jika Tuan menginginkan liontin jade, ayah saya masih memiliki banyak koleksi lainnya. Silakan pilih saja. Jika Tuan ingin liontin giok, ayah saya masih memiliki banyak koleksi. Silakan pilih saja. Meskipun liontin giok induk anak ini agak menyeramkan, tetapi selama aura jahat induk anaknya dihilangkan, itu tidak akan menjadi benda dasar alat sihir yang bagus. Maka dari itu saya berani meminta. Karena kalian ingin menghancurkannya, lebih baik dimanfaatkan dan diberikan kepada saya. Tuan Muda Naga, kau telah menyelamatkan hidupku. Bagaimana mungkin seutas kalung kecil bisa mewakili rasa terima kasihku? Kau harus memberiku kesempatan. Jika tidak, aku tidak akan tenang. Terima kasih, Paman Qian. Rumah keluarga Wielwen menyimpan banyak koleksi obat-obatan kuno yang berharga. Kalau begitu, saya mohon Paman Qian memberi sedikit obat kuno untuk membantu pemulihan saya. Haha, senang sekali. Ling Er, ambilkan satu ginseng berusia 100 tahun untuk diberikan kepada Tuan Muda Long. Baik, dan Tuan Muda Long. Mulai sekarang, jika kau menemui masalah apapun, kau bisa mendatangiku. Ah, kalau begitu, saya merepotkan Paman Xian. Mulai sekarang, jika kau mengalami masalah apapun, kau bisa mendatangiku. Terima kasih banyak, Paman Qin. Haha. Sama-sama. Yue. Tuan Muda Shen.
Ini ginseng berusia seabad yang saya koleksi di Nanyang. Jimat Tuan Wang. Bisnisnya sangat ramai. Semuanya berjalan lancar. Jika kita bisa memanfaatkan kepentingan pribadi dan jaringan keluarga Qian, kita bisa lebih baik mempromosikan produk ini di tempat lain di Kuncheng. Selain itu, saya mendapatkan satu jamur lingzi berusia seabad, jadi saya langsung mengantarkannya kepada Anda. Baru saja mendapatkan sepasang jamur Ganoderma berusia seabad dari keluarga Qian. Lalu mereka juga mengirimkan satu jamur Ganoderma berusia seabad lagi. Benar-benar surga membantu saya. Kau sudah bekerja keras untuk urusan obat-obatan tua itu. Tentang kerjasama dengan keluarga Qian. Aku sendiri yang akan mengaturnya. Kau seharusnya berada di tingkat 2. Sekarang kau sudah mencapai tingkat 6. Long Hao, kau hebat. Kau menangani kasus 3 pasien pertama itu. Seluruh masa depanmu sudah diketahui. Benar. Seharusnya bukan kenaikan 2 tingkat. Sekarang sudah mencapai tingkat 6. Long Hao, kau hebat. Kau menyelamatkan ketiga pasien itu. Seluruh masa depannya sudah diketahui. Pagi ini keluarga Qian bahkan datang ke rumah kita untuk berterima kasih. Long Hao, kau hebat sekali. Aku memang tidak salah menilai dirimu. Kau hari ini sedang apa? Aku ingin bertemu denganmu. Nona Shangguan, kau masih punya urusan penting hari ini? Aku tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Kau, Long Hao, apakah ada hal yang lebih penting daripada keinginanku untuk bertemu denganmu bulan lalu? Baiklah, kerjakan dulu urusanmu. Setelah selesai, kau harus menghubungiku ya. Aku akan menunggu teleponmu. Bisakah aku menjadikan kalung Gioku sebagai liontin induk? Kedua liontin Gio ini akan menjadi liontin anak. Dengan begini aku bisa memberikan kedua kalung Gio ini kepada orang yang paling kucintai. Pertama, untuk mengubah nasib mereka dan menjamin keselamatan mereka. Kedua, kalung Gio itu sendiri juga bisa melindunginya. Satu saja pasti tidak cukup, aku tidak mampu memberikan yang lain. Kalau begitu, aku akan membalas kebaikanmu dengan mengabdikan diriku padamu, Tuan. Sekarang, saat bertemu denganmu lagi, aku merasa jauh lebih baik. Saya percaya padamu. Aku tahu aku ingin bertemu denganmu. Aku sudah tahu kau. Lalu apa yang kau lakukan sebelumnya? Memang agak keterlaluan. Sejak mengikuti Tuan Long, aku sudah berubah menjadi lebih baik. Maka dari itu aku ingin belajar dari Tuan Muda Qian.
Lakukan bisnis yang benar. Maka kau harus menunjukkan penampilan yang baik. Jangan sampai mengecewakanku. Dan jangan sampai mengecewakan Tuan Long. Tenang saja, Tuan Qian, saya pasti akan. Selanjutnya melakukan 3 hal. Pertama, menyampaikan situasi dasar industri jimat, dan juga mengatur informasi pembeli yang ada. Kedua, tanah yang direncanakan oleh keluarga Hong untuk membangun taman industri kesehatan ada masalah pembongkaran, yang belum bisa diselesaikan. Coba lihat apakah ada solusi. Baik, ketiga. Kamu dan saudara-saudaramu beli pakaian. Kami bagaimana? Ya, Tuan Muda Qian, Anda benar. Saya akan segera melakukannya. Baik, halo, Pak Zhang. Kau atur semua orang yang terkait dengan keluarga Cui dan keluarga kita, keluarga Qian, untuk diblokir semuanya. Baik, baik. Oh ya, dengan ini, lihat juga reaksi keluarga-keluarga lain. Kedua kalung giok ini sekarang memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk melindungi pemiliknya. Ini adalah kalung giok penangkal yang super. Memberi berkah juga merupakan kewajiban yang sangat baik. Dapat menargetkan cahaya tinggi. Tuan Muda Qin. Pihak Tuan Muda Long dan kelompoknya sudah diatur. Kita lihat saja penampilannya. Sedangkan keluarga Cui, saya percaya, jika keluarga Qian turun tangan, keluarga-keluarga lain juga akan ikut memboikot mereka. Tuan Muda Tian telah repot. Terima kasih. Tuan Muda Long terlalu berlebihan. Ini semua hal kecil. Saya sedang memikirkan beberapa hal tentang industri peternakan skala besar, dan ingin membicarakannya dengan Bapak. Keahlian turun-temurunnya sendiri, ilmu kedokteran Xuanmen dan sihir Taoisme, rahasia kultivasi keajaiban, ditambah dengan industri kesehatan dan jaringan serta sumber daya keluarga Qian. Ini adalah urusan besar yang bisa dibanggakan. Tuan Muda Qian telah repot. Terima kasih. Ini adalah bisnis besar yang bisa dibanggakan. Benar-benar pandangan seorang pahlawan. Sekilas saja, Tuan Muda Long. Saya akan menyuruh supir menjemput Tuan. Kita bicara langsung saja. Dengan nilai yang kita miliki, usaha kita pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Semua ini berkat kecerdasan bisnis Tuan Muda Qian. Kemampuan kecil saya saja, tidak perlu disebut-sebut. Bagaimana mungkin? Penyakit Nona Shangguan pasti sudah kusembuhkan. Baiklah, saya akan segera datang. Nona Shangguan, di mana yang terasa tidak nyaman? Aku merasa sembuh hanya dengan melihatmu. Dia seorang wanita bangsawan. Dengan takaran sekecil ini, kau benar-benar memperhatikan dirimu sendiri ya. Nona Shangguan, tanganmu kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau belum makan kan? Temani aku makan malam. Yang kau masak bersamaku. Iga tulang rusuk merah dan kentang. Ini makanan favoritku sejak kecil.
Makan apa lagi? Iga tulang rusuk merah dan kentang. Ini makanan favoritku sejak kecil. Ini pertama kalinya aku memasak sendiri. Luo Hao, berani kamu makan atau tidak? Kalau terjadi masalah, aku tidak bertanggung jawab. Ini adalah jimat giok yang sudah saya sucikan. Jimat ini memiliki hubungan dengan jimat yang sekarang saya pakai. Bisa dibilang ini adalah tanda cinta. Mengapa aku tanpa berpikir panjang langsung memberikannya kepada Nona Shangguan? Apa kau ingin mengingkari janji? Apa kau ingin mengingkari janji? Tuan, Anda sudah pulang. Ayah, Anda sudah pulang. Ayah, ini pacar saya, Long Hao. Kau adalah putriku, Shang Guanyu. Pacar Shang Guanyu.